Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to channel Bimbel Bahasa Official. Nah, sekarang saya akan menjelaskan salah satu kasus yang membingungkan dalam English grammar. Terkadang kita sering menemukan yang betul itu I stop smoking or I stop to smoke. Dua-duanya sih saya berhenti merokok, tapi kesan yang didapat sama kenyataan yang didapat itu seperti apa? Nah, itulah materi tentang gerund versus to infinitive. Kita akan bahas materi tentang gerund dan to infinitive itu dengan bimbel konsep plus ada soal TOEFL-nya juga. Dan buat kalian yang belum like, share dan subscribe, silakan untuk like, share dan subscribe. Oke, tetap standby di video ini. Mulai tentang materi gerund versus to infinitive. Tapi sebelum ke dua kasus itu, perbandingan antara gerund dan to infinitive, saya akan menjelaskan sedikit lagi materi yang sempat tertunda ya di video sebelumnya itu tentang gerund. Karena gerund itu kasusnya banyak, maka kita akan tambahkan, berikan informasi lainnya mengenai salah satu aspek grammar ini. Oke, yang pertama itu tentang gerund in genitive case atau kasus gerund dalam kepunyaan. Terkadang gerund juga digunakan dalam kasus genitif atau kepunyaan. Kita sering menggunakannya dalam konteks wacana dengan menambahkan adjective pronoun seperti my, her, his, their, your, dan sebagainya, atau apostrof ya tanda petik satu atau petik tunggal sebelum gerund itu sendiri. Nah, itu untuk penanda gerund berfungsi dalam genitive case atau kasus gerund dalam kepunyaan. Agar lebih jelas mengenai kasus ini, yuk kita lihat slide berikutnya. Untuk kasus gerund in genitive case ini, oke, kasus gerund yang pertama adalah gerund digunakan setelah adjective pronoun. Kalau adjective pronoun adalah kata ganti sifat atau pronominasi sifat dalam bahasa Inggris yang menunjukkan kepunyaan seperti my, our, their, your, his, her, and its. Kasus gerund setelah adjective pronoun juga itu bisa diletakkan di posisi subjek, objek maupun pelengkap. Nah, coba lihat ini contoh 1, 2, dan contoh 3. Yang pertama, my meeting and dating with Sanya made you so jealous. Ya, di sini my meeting and dating with Sanya itu adalah subjek, berposisi sebagai subjek. Jadi meeting di sini adalah gerundnya. Oke. Nah, ini meetingnya gerundnya ya. Oke, made itu adalah predikatnya dan juga you itu objeknya. Nah, ini adalah posisi gerund genitive case sebagai subjek ya. My meeting and dating with jealous. Nah, pertemuan dan kencanku dengan Sania membuatmu teramat cemburu. Nomor 2, what makes me pleased is your living here quietly. Di sini, what makes me pleased itu adalah subjek. Subjek yang berpredikatkan complement. Complementnya itu adalah is your living here quietly. Nah, di sini ada your. Your itu adalah adjective pronoun diikuti oleh gerund, living. Sama seperti tadi yang pertama, my itu adalah adjective pronoun diikuti oleh meeting. Jadi my meeting, my living, bukan my live atau my meet, tapi my meeting or my living. Apa yang membuatku senang adalah kamu tinggal di sini dengan tenang. Paham? Oke, lanjut ke fungsi gerund dalam kasus genitif atau kepunyaan sebagai objek. Nah, jika berposisi sebagai objek tentunya penggunaan gerundnya setelah adjective pronounnya diletakkan di bagian akhir. Coba kita lihat. I didn't know they're producing handicrafts last month. Di sini subjeknya adalah I. Oke, di sini predikatnya adalah didn't know dan objeknya adalah they're producing handicraft. Di sini adalah adjective pronoun diikuti oleh gerund yaitu producing. Saya tidak tahu mereka membuat aneka kerajinan tangan bulan lalu. Itu adalah gerund ya dalam kasus genitif atau kepunyaan. Oke, paham. Kita lanjut ke kasus-kasus atau informasi gerund yang lainnya di slide berikutnya. Bagian B itu kasus gerund setelah apostrof. Apostrof merupakan simbol genitif kepunyaan sama seperti tadi adjective pronoun, tapi di sini simbolnya yaitu ada tanda petik tunggal. Fungsinya sama, yaitu sebagai penanda kepunyaan.
Gerund setelah apostrof bisa diletakkan di posisi subjek, objek, dan pelengkap. Sama seperti yang tadi saya jelaskan ya mengenai gerund in genitive case setelah adjective pronoun. Coba kita lihat contohnya. Rianto's advising his wife shows that he's a wise man. Rianto memberi saran ke istrinya menunjukkan dia itu adalah suami yang bijaksana. Ini contoh gerund yang berposisi sebagai subjek. Ini subjeknya, Rianto's advising, predikannya show, dan objeknya that he is a wise man ini. Nomor 2, the most important thing now is Agus coming on time. Nah ini Agus coming on time itu adalah gerund sebagai complement ya, predikatnya berarti berupa complement. Di sini ada apostrofnya itu Agus coming. Ini yang pertama itu dari Rianto's advising. Nah itu contoh-contoh gerund, kasus gerund setelah apostrof. Nah untuk gerund sebagai objeknya dalam kasus apostrof kita akan contohkan secara lisan, misalkan my father very hates Rianti's sleeping so lazily. Nah my father very hates Rianti's sleeping so lazily. Ayahku membenci atau tidak suka tidurnya Rianti dengan malasnya. Itu contoh gerund ya dalam kasus apostrof yang berposisi sebagai objek. Nanti kita akan tambahkan lagi contoh-contohnya khusus ya di soal-soal seperti soal-soal TOEFL atau soal-soal lainnya di bagian terakhir ini. Oke, itu saja untuk kasus gerund sebagai apostrof. Kita lanjut ke slide berikutnya. Gerund juga ternyata digunakan setelah variasi-variasi tertentu. Itu variasi-variasi gramatikal yang sering kita temukan untuk pengistilahan-pengistilahan atau ungkapan. Misalkan seperti there is no, it's no good, atau it's no use, atau no. Kita gunakan gerund setelah variasi ungkapan tersebut. Ini ada contohnya, coba lihat aja di sini. Nah, there is no, no, it's no good, atau it's no use, kita tambahkan gerund setelahnya. Contohnya ada di slide berikutnya, coba kita lihat saja. Ini contohnya, there's no knowing what has occurred in her house. Tak diketahui apa yang sudah terjadi di rumahnya. Jadi setelah there's no ada knowing. No talking, dilarang berbicara. No smoking, no trespassing, no littering. Ya, itu adalah contoh-contoh gerund digunakan dalam notice atau dalam prohibition, larangan. Yang ketiga, contohnya adalah it's no good stopping your car below the sign of parking. Tak bagus atau bukan ide yang baik memberhentikan kendaraan di bawah tanda dilarang parkir. It's no good, bukan bla 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 yang baik gitu. Dan yang keempat, it's no use taking research without professor assistance. Tak ada gunanya melakukan riset tanpa bantuan profesor. Jadi gerund itu digunakan untuk variasi-variasi gramatikal tertentu yang sudah kita jelaskan barusan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dia digunakan sebagai partisip kata sifat atau adjective participle. Nah, partisip kata sifat itu adalah ke kata kerjaan ya. Partisip itu ke kata kerjaan yang berfungsi sebagai kata sifat. Ini contohnya atau ini polanya sebagai berikut. Coba lihat bimbel konsepnya. Nah ini determiner, kita tambahkan verb ing baru tambahkan noun. Nah, determiner di sini kan banyak fungsinya. Ini contoh determiner. Ada an, one, too many, must, some, your, my, his, their, that, those, this, these. Ada article, ada quantifier, ada juga pronoun, ada juga demonstrative ya, determiner as demonstrative atau penunjuk. Nah itu determiner. Habis determiner kita tambahkan verb ing ini. Verb ing, verb apa aja tambahkan ing, itu artinya berarti verb ing gerund. Baru tambahkan terakhir adalah noun. Nah jika berpola seperti ini artinya adalah yang me atau yang ber.
Kalau bingung kita lihat di slide berikutnya. Ini contohnya, the climbing athlete. Ini adalah determinernya, ini adalah verb ing-nya, ini adalah noun-nya. Maka artinya yang atlet yang sedang berarti yang ada di sini. Yang sedang the climbing athlete. Some running boys, sejumlah anak yang sedang jadi kalau nggak yang gitu. 3 walking sticks, 3 tongkat berjalan. A grumbling man, seorang pria yang menggerutu. Yang juga. Your speaking student, muridmu yang sedang berbicara. Jadi kalau determiner plus gerund plus noun itu disebutnya adjective participle, atau lebih tepatnya active participle. Itu artinya adalah yang atau yang sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang ini. Oke, paham ya mengenai gerund yang digunakan sebagai partisip kata sifat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ada verb dengan kasus gerund dan to infinitive. Di dalam bahasa Inggris ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh keduanya, gerund dan to infinitive atau verb 1. Nah, apa saja daftar kata kerjanya? Coba kita lihat di sini. Ada hate, love, permit, intend, remember, propose, forget, like, advise, need, love, begin, try, dislike, regret, and start. Agar lebih mudah menghafalnya, kalian coba lihat trik menghafal cepat berikut ini. Halo, pinter. Profesor Forlan lowbat di restart. Halo di sini adalah hate, juga love. Jadi hello. Nah, di situ ada juga pinter, itu permit, intend, remember, itu pinter. Propose, forget, berarti forlan. Jadi forget, like, advice, need, itu forlan. Profnya itu adalah propose, itu profesor. Yang ini low-nya itu adalah allow, bad-nya itu adalah begin and try, dan di restart adalah dislike, regret, and start. Itu cara menghafal cepatnya. Bagaimana dengan stop? Nah, stop itu di sini tidak saya tambahkan, sengaja nanti kita akan tuliskan rumusnya. Stop di sana itu betul sama seperti kasus di atas, bisa diikuti oleh keduanya, gerund dan to infinitive. Agar lebih jelasnya coba kita lihat di slide berikutnya, yaitu berupa contoh-contoh. Nah, ini Aldi and my nephew stop playing chess. Aldi dan keponakanku berhenti bermain catur. Ada juga yang nomor 2, they stop to play chess. Aldi dan keponakanku berhenti sementara untuk bermain catur. Jadi kalau yang pertama ini berhenti bermain catur yaitu selamanya, jadi nggak akan pernah main lagi. Seperti my father stop smoking, ayahku berhenti merokok, berarti sekarang sudah nggak lagi, emang sudah berhenti merokoknya. Tapi kalau misalkan my father stop to smoke, berarti my father berhenti merokok tapi hanya berhenti sejenak gitu, nanti merokok lagi. Itu perbedaannya antara stop verb ing ya, stop gerund, sama stop to infinitive atau stop to play. Nah, itu paham ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini ada the fisherman like catching all sorts of fish. Para nelayan suka atau hobi menangkap semua jenis ikan. Coba bandingkan dengan yang keempat. The fisherman like to catch non-carnivorous fish. Di sini ada yang pertama dan yang ketiga dan yang keempat. Bedanya adalah kalau misalkan setelah like itu dikuat oleh catching alias like gerund, artinya sukanya itu ya berupa hobi gitu, menangkapnya itu berupa hobi. Tapi kalau misalkan setelah like itu ada to catch, artinya bukan hobi tapi hendak atau ingin menangkap. Nah, itu bedanya. Paham ya? Berarti untuk like dan like gerund dan like to infinitive. Nomor 5 dan nomor 6 coba kita lihat. Sukma remembered partaking in class debate, dan yang nomor 6, Reski remembered to partake in class debate.
Nomor 5 itu artinya Sukma teringat waktu ketika ia berpartisipasi dalam debat kelas. Nah, di sini kalau nomor 5 itu yang diingatnya adalah waktunya atau ketika ia ambil bagian atau berpartisipasi dalam debat kelas, jadi waktunya. Tapi kalau yang nomor 6 itu emang momennya belum dilakukan. Reski teringat untuk ambil bagian dalam debat kelas. Jadi di sini debat kelasnya belum, jadi ingat gitu, teringat untuk melakukan. Tapi kalau yang nomor 5 ini sudah dilakukan ya, nomor 5 itu. Debat kelasnya sudah dilakukan dan Sukma teringat waktunya. Itu tentang perbedaan antara gerund dan to infinitive. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh, coba kita lihat nomor 6. Do you think I can wear my new necklace? Menurutku saya bisa mengenakan kalung baruku. I wouldn't suggest. Nah, di sini ada suggest. Ingat di video sebelumnya, suggest itu adalah salah satu daftar atau salah satu kata kerja ya dalam daftar kata kerja yang diikuti oleh gerund. Maka setelah suggest di sini kita harus gunakan gerund. Jadi I wouldn't suggest. Di sini yang menggunakan gerund itu ada dua ya, ada yang D wearing dan ada yang E you're wearing. Nah, yang D itu coba kita terjemahkan, saya tidak menyarankan mengenakan perhiasan. Di sini terasa menggantung ya, karena di sini subjek atau objek yang diminta mengenakan perhiasannya belum ada. Tapi kalau kita gunakan yang E, I wouldn't suggest you're wearing jewelry. Saya tidak menganjurkan kamu menggunakan perhiasan di mana itu di waktu-waktu yang sulit atau kritis seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Ingat posisi gerund yang digunakan setelah adjective pronoun. Jadi you're wearing itu jawabannya. Posisinya sebagai objek. Maka jawabannya yang E ya. Nomor 7, the politicians argue that the general election system held this year risk. Nah, di sini setelah risk kita harus gunakan gerund karena risk adalah beresiko adalah salah satu kata kerja yang diikuti oleh gerund. Nah, ini risk ya, diikuti oleh gerund. Oke, di sini maka jawabannya adalah not being understood. Jadi yang D, not being understood. Para politisi berpendapat bahwa sistem pemilihan umum yang diselenggarakan tahun ini beresiko tidak dipahami oleh banyak orang. Nah, not being. Di sini kenapa tidak understanding? Karena ini bentuknya pasif, tidak dipahami, maka rumus pasif adalah be. Verb 3, be-nya kita ganti dengan being karena itu gerund. Dan verb 3-nya adalah understood. Nah, ini understood, itu verb 3-nya. Oke. Nah, ini. Oke, bisa dipastikan jawabannya adalah yang D. Paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada contoh soal TOEFL. Oh, belum. Ada masih multiple choice. Nomor 8. Why did she look very sad? Her father postponed. Nah, ini adalah postpone, salah satu verb yang diikuti oleh gerund. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, ayahnya menunda memberinya sepeda gitu. Jadi apa yang membuat dia sedih? Ayahnya menunda memberi dia sepeda. Jadi giving, postpone, ingat ya. Nomor 9. Menurut beberapa psikologi, merawat anak hiperaktif membutuhkan perhatian atau membutuhkan perawatan atau perlakuan khusus, kontrol yang sering dan juga kesabaran. Maka di sini gerund berposisi sebagai subjek, maka jawabnya adalah looking after. Jadi yang E, yang ini. Nah, itu looking after itu subjeknya. Di sini kita tuliskan predikatnya ada requires. Ingat ya, predikat yang digunakan setelah gerund itu harus predikat
berbentuk tunggal atau singular predikat, maka kita gunakan require-nya itu dengan menggunakan s, jadi requires, dan objeknya adalah ini, a special care, a frequent control, and a patient. Itu jawabannya. Oke, paham mengenai 3 atau 4 soal pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal TOEFL. Kita lanjut, yang kelima dan 6 itu adalah soal TOEFL, itu tipe error recognition atau mengidentifikasi jawaban yang salah, bukan yang betul. Beda dengan multiple choice. Nah, ini kita harus mengidentifikasi kasus penggunaan gerund yang betul ya. Karena di sini emang termasuk soalnya itu masuk ke bab gerund. The Prime Minister will consider. Nah, ini to give itu kan kurang tepat, harusnya giving. Kenapa? Karena consider adalah salah satu verb yang diikuti oleh verb in. Nah, kalian bisa lihat aja certain verb that is followed by verb in. Kalian bisa lihat di video sebelumnya yang sudah kalian lihat. Maka jawabannya giving. Artinya yang lain itu sudah yakin betul, nggak perlu kita identifikasi. Coba nomor 6. The company's new rules are not on keep with the employees' demand the salary increase. Di sini yang kurang tepat itu adalah yang bagian C, harusnya demanding. Kenapa? Karena ini adalah posisi gerund yang diikuti atau yang muncul setelah apostrof kepunyaan employees. Berarti ini adalah tuntutan bekerja, ini ada apostrofnya. Maka kita harus gunakan gerund alias verb-ing, jawabannya adalah demanding. Oke, itu ya, jadi menganalisis kasus soal-soal TOEFL untuk materi gerund dan to infinitive. Oke, itu adalah materi tentang gerund dan to infinitive. Berarti kalian tidak akan pernah bingung lagi apakah stop smoking atau stop to smoke, apakah like speaking atau like to speak. Itu yang bisa sampaikan. Thank you very much. Itulah materi lengkap mengenai perbedaan stop smoking sama stop to smoke. Ya, itulah materi gerund dan to infinitive. Mudah-mudahan bimbel konsep dan soal TOEFL yang dicontohkan dalam video ini bermanfaat buat kalian. Nah, jadi kalian tidak akan pernah merasa bingung lagi mana yang harus menggunakan verb ing dan to infinitive. Buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe dulu video ini atau channel ini. Mudah-mudahan dengan asistensi kalian, channel ini tetap eksis selamanya. Oke, itu saja. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.